orang kaya adalah orang yang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu betul. Cuma dicari duitnya aja sepedanya. Kawan nalok bakawan hanya alpar. Ambok bagi yang baru-baru yang mau terangkan balik, waktunya disebut syuruk, solatnya disebut isyraq. Jangan pulang sebelum solat isyraq dulu. Solat isyraq kok kadang pahalanya. Man shalla subha fi jama'atin, kecik Nabi. Siapa yang solat subuh berjamaah, lah kita kerajuan tadi. Summa qa'ada. Kemudian nyo duduk di tampeknya solat subuh tu. Duduk kita kini gua. Mendangan ceramah. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Tu ala tabit matahari letarang hari di luar. Wa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu mislu hajjata wa umrata tamma kata Nabi. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Bukan haji atau umroh, Pak, tapi haji dan umroh. Berarti dia gabung pahala haji jo pahala umroh. Tamma yang sempurna kata Nabi. Maka yang pulang dulu tadi itu rugi tu. Nyo kehilangan pahala. Biasa setiap hari solat subuh, sudah solat subuh tu duduk dulu di tampek solat subuh tu, kok di masjid, kok di musola itu. Duduk aja tu. Kok mengapa saya nak zikir, nak baca Quran, terbit matahari masuk waktu syuruk tu. Akan nampak tentang tahu syuruk mereknya. Syuruk tu artinya terbit. Ghurub artinya tenggelam. Syuruk terbit. Ghurub tenggelam. Waktunya disebut syuruk, solatnya disebut isyraq. Waktunya disebut ghurub, solatnya disebut maghrib. Nah, itu artinya tu. Jadi maghrib itu artinya waktu tenggelam. Nah, solat sunat isyraq, solat sunat yang dikerjakan setelah matahari terbit. Bukan ketika matahari terbit 06.04, berarti pas 06.04 itu mataharinya keluar. Kalau ketika itu solat itu haram hukumnya. Tungguan lu agak 10 minit. Setelah itu baru kita solat sunat isyraq. Kerajuan 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ni alum pernah ke Makkah, ni alum pernah haji dan umrah, cubalah haji umrah dan perai kau lah. Nah, kau perai kau. Haji umrah rumahan namanya. Tapi jangan salah paham lah. Besok lawan biar tidak pergi mak tiap pagi dan haji yang ada mau tu dah. Ikut dia mau kasih pahala, bukan hukum. Hukum tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrah, tapi pahalanya dapat pahala haji dan umrah. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu-ibu ada pertanyaan tak? Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perjuangan hidup, ya. Kalau di dalam agama kan jasa yang akan disebut Jaza. Ya. Itu kan diukur dengan iman. Sementara keuntungan dunia itu nyato kan itu tak ada. Tapi nyato secara akal kita. Tapi belum tentu kita terima itu kan. Ya. Contohnya kita Ustaz tadi mengatakan Isra itu pahalanya seperti itu kan. Ya. Jasanya balasan Allah seperti itu. Sementara kan kalau menurut akal kita kakobur lebih ini kurang titik ya. Tanah. Nah, itu dua tu aku amalan kita untuk menang. Ya. Itu sebabnya ketika ditanyakan Nabi menjawab al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa ta'malu bil arkan. Iman itu kecek Nabi engkau ucapkan dengan lidahmu. Siapa Tuhan engkau? Allah. Siapa Nabi engkau? Muhammad. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa tasdiqun bil qalbi. Nyo yakin itu sepenuh hati. Tapi kalau masihnya kecil andaknya kalau solat Isra awak sikua antayo lentai dak lo pahala kan kira-kira itu tu Pi kok langsung pai ke pasar tena jole ning di timur. Atau kalau pai ke kebun nampak gota langsung kan itu tu berarti iman awak baru singgau di biar baunya. Masuknya ke hati dia. Tidak yakin kepada janji Allah dan janji Rasulullah itu merupakan kufur terhadap rukun iman. Kok soal serius kok, soal negara kok. Kalau awak dak ngarajuan dak agak dak ngarajuan dah.
tapi jangan memperbandingkannya. Baik diucapkan maupun hanya dalam hati. Tayo tidak dapat pahala haji umrah dia caknya. Dan di rumahnya joleh nengau nunggu aja. Kalau sempat itu ada di hatinya, inyo kufur kepada sunnah Nabi yang bermakna kufur terhadap Nabi. Kau bermasalah kan ke iman kau pak. Jadi tidak bisa cukupnya di lidah saja dah. Meyakini sama orang ngecek mereka. Iyo le adu amal kau negeri timur. Kalau ambo orang tanya itu sederhana deh ambonya. Jazak tadi teh. Kan nanti di lapangan kuburnya segala macam lah. Nah, kalau tidak percaya orang kecek ambo mati lalu. Pailah uji kakian. Nah, sampai ada yang masalah tahlilan tu. Tak sampai atau nyoba bertanya soal sampai tak sampai itu. Cik ambo pailah pak mati lu nyak baca aja sampai dak ambo. Jadi ikut ada perintah kok dalam hadis Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan berdoalah engkau untuk dosamu serta dosa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Artinya awak punya kewajiban mendoakan siapapun, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Tidak terbatas hanya kepada anak yang soleh, tetapi anak yang soleh itu utama yo. Nah, balik ke pertanyaan tadi itu. Tidak bisa memahaminya mode itu saja. Kalau segala sesuatu harus wujud secara materi, maka tidak ada guna iman. Iman itu tidak materi doh. Iman itu belief, keyakinan. Ibu, boleh percaya surga doh. Ngenek kira nak lay percaya sekolah pak. Ayah mau ulang tanya olehnya. Lai cayo bu sarugo do. Lai, la pernah ibu kakin. Alun lai. Dari mana ibu yakin sarugo tu ada? Allah jo nabi ngecek ustaz, atu iman namo itu. Inyo ndak butuh materialisasi dah. Inyo ndak butuh fisik dah. Pokoknya kalau Allah jo nabi mengecek kami percaya itu ada. Tapi kalau butuh materialisasi baru 2 gelas air di tanganku. Lai cayo? Lai, nyo nampak, iko dak perlu iman bapak, orang kafir pun percaya mah. Iman itu dibutuhkan bukan untuk hal-hal yang material. Kau adik-adik yang muda-muda baru-baru pak mau berapa orang pak bah? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lai percaya? Lai, nampak dek mato, bisa dipegang, bisa dipaci, bisa dihitung. Iko dak perlu iman kau. Orang kafir, orang ateis, Fir'aun pun percaya kedua mah. Tak perlu iman dah. Iman itu dibutuhkan untuk sesuatu mala ainun ra'at wala uzunun sabi'at wala qatara ala qalbil basar. Sesuatu yang tak nampak dek mata, tak terdengar dek telinga, tak pernah terbesik di hati, tapi Allah dan Rasul mengeceknya, lalu awak percaya, itu iman namanya. Maka kalau iman tak bisa diukur je jazak dunia. Rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih mahal daripada dunia beserta seluruh isinya. Lalu kalau ada orang menulis di sosial media, orang kaya adalah orang yang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu betul. Cuma dicari duitnya nya sepedanya. Kawan nak bakawan hanya alpar. Kecek mato zahir nan kayo nan punya alpar. Padahal kalau hari itu nyo mati, alpar tu tinggal tu. Dan nyobok mati apa? Lai do kain kapan jo kape pamakok-makok hidung. Itulahnya kok dinilai-nilai kain kapan pembalik badan tu dak nak lebih nilai 1.000 dah. Tu dah nyoboknya pak. Salah dia tinggal sampai bulan 10 hari nyo sudah mati, masuk iddah bini habis, tiba kawan yang lain. Nyo balian DP seperangkat alat solat, kawan ko mambu alpar tu lain.